Guys, coba kamu pikir sebentar nih. Kita tuh sekolah belasan tahun kan. Belajar rumus, hafalin tanggal sejarah nih, ngitung gaya gesek. Tapi ada satu hal penting yang gak pernah diajarin di kelas, yaitu gimana kalau hidup kita itu jatuh. Gimana kalau usaha yang kita bangun susah payah nih bangkrut. Halo guys, apa kabar kalian semua? Di konten sebelumnya kita tuh udah bahas ya daya beli masyarakat tuh yang mulai runtuh. Dan di video kali ini kita bahas gimana ya jika amit-amit nih usaha yang kita bangun susah payah itu bangkrut. Serius guys, bayangin kamu udah nabung bertahun-tahun, buka usaha dengan penuh semangat nih, udah kebayangkan bakal sukses besar. Tiba-tiba rugi, modalnya habis, utang kamu tuh numpuk, karyawan pada kabur, dan kamu cuma bisa bengong. Mikir, lah terus gue harus gimana sekarang? Masalahnya guys, banyak orang itu nggak siap mental, ada yang depresi, ada yang milih jalan pintas, bahkan ada yang sampai percaya hal-hal mistis demi balikin modal. Kamu pasti pernah kan dengar cerita orang yang nyari uang goib atau ketipu dengan penggandaan uang. Itu semua tuh karena nggak ada bekal mental buat menghadapi kebangkrutan loh. Dan padahal guys, banyak tokoh besar dunia itu yang dulunya tuh pernah gagal total. Mereka tuh pernah di titik nol, sama kayak kita sekarang. Tapi bisa bangkit lagi dan jadi legend. Nah di video kali ini guys, kita bakal bahas sesuatu yang gak ada di bangku sekolah atau di pelajaran sekolah. Kita tuh bakal kupas gimana caranya menghadapi kebangkrutan tanpa kehilangan akal sehat. Bahkan mungkin menjadikan batu loncatan menuju kesuksesan. Jadi guys, kalau kamu lagi di titik jatuh nih atau pengen belajar supaya siap kalau badai itu datang, tonton video ini sampai habis karena di sini kita bakal buka semua faktanya, cerita nyatanya dan pelajaran hidup yang bisa menyelamatin kamu dari jurang keputusasaan. Tapi jangan lupa di subscribe dan like video ini dulu. Guys, kalau kita jujur ya, nggak ada satupun orang yang siap bener-bener menghadapi kata bangkrut. Karena sejak kecil kita tuh diajarin kalau sukses itu artinya punya uang banyak, usahanya lancar, hidupnya mapan. Tapi nggak ada guru di sekolah yang tuh bilang, hey nanti kalau kamu gagal ini loh cara bangkitnya. Makanya guys, banyak orang yang begitu usahanya jatuh langsung hancur mentalnya. Ada yang frustasi, stres, merasa hidupnya tuh udah selesai. Bahkan ada yang nekat cari cara instan buat balikin modal. Percaya penggandaan uang, ikut investasi bodong, atau sampai terjerumus ke hal-hal mistis ya. Semua itu karena mereka tuh nggak pernah diajari bagaimana menghadapi kegagalan dengan cara yang waras. Ya nggak sih? Padahal guys, sejarah itu udah ngasih banyak contoh nyata ya. Orang-orang besar yang kita kagumi hari ini, dulunya itu juga pernah ngalami jatuh yang pahit banget. Ada yang rugi miliaran, ada yang sampai tidur di jalan, ada juga yang hilang karena dianggap nggak punya masa depan. Tapi mereka tuh membuktikan kalau bangkrut itu bukan akhir hidup, justru bisa jadi awal yang baru. Biar kamu nggak cuma denger teori nih, kita bakal bahas satu kisah nyata dari seorang tokoh legendaris. Dia pernah gagal total, usahanya ambruk, semua orang itu meninggalkan dia. Tapi justru dari titik terendah itulah dia bangkit dan bikin sejarah. Kenapa kisah ini penting guys? Karena kita tuh butuh role model ya. Kita tuh butuh bukti nyata kalau kebangkrutan tuh bisa dilewati. Asalkan kita tuh punya mental yang siap, strategi yang tepat, dan gak nyerah di tengah jalan. Nah, kita akan masuk ke cerita lengkap tentang perjalanan seorang tokoh besar dunia yang pernah jatuh ke jurang, tapi berhasil memanjat lagi ke puncaknya. Cerita ini bukan cuma inspiratif ya, tapi juga bisa jadi panduan nyata kalau sesuatu hari nanti kita tuh menghadapi situasi yang sama. Karena ingat guys, bangkrut itu bukan cuma soal duitnya hilang ya, tapi soal seberapa kuat kita itu bisa berdiri lagi setelah jatuh. Guys, tahun 1920-an ada seorang pemuda kurus dari Missouri bernama Walt Disney. Dia tuh punya mimpi besar, bikin animasi yang bisa bikin orang itu tertawa, terhibur, bahkan lupa sebentar sama masalah hidup mereka. Waktu itu guys, dunia animasi itu belum sebesar sekarang ini. Gak ada yang percaya kalau gambar kartun itu bisa jadi industri yang besar. Tapi guys, Walt ini keras kepala banget ya. Dia tuh bikin studio kecil bernama Longsogram Studio di Kansas City. Awalnya guys, studio ini ramai banget pesanannya. Walt itu bikin film-film pendek untuk bioskop lokal. Tapi ada satu masalah besar, yaitu keuangan. Klien-klien Walt ini sering telat ya bayarnya. Dan biaya produksi itu semakin tinggi. Dan Walt itu terlalu fokus ke karyanya sampai lupa ngurusin manajemennya. Dan hasilnya apa? Uangnya habis, tagihan menumpuk, karyawan mulai pergi satu persatu. Sampai akhirnya guys, studio itu bangkrut. Walt tuh kehilangan semuanya.
Dia tuh cuma punya satu koper berisi pakaian, beberapa gulung film, dan mimpi yang kelihatannya mustahil. Bayangin guys, kamu masih muda, penuh ide, tapi dunia bilang, kamu gagal. Semua orang tuh ninggalin kamu, uang gak ada, dan cita-cita yang tadinya kelihatan indah, sekarang hancur di depan mata. Titik terendah itu guys, bikin banyak orang itu nyerah loh. Ada yang mungkin balik kerja jadi karyawan, ada yang ganti profesi, atau ada juga yang depresi. Tapi Walt dia tuh ambil langkah gila guys. Dia tuh nekat pindah ke Hollywood, kota yang waktu itu tuh udah dikenal sebagai pusat hiburan. Dengan duit pas-pasan, Walt tuh bawa mimpi yang hampir mati ke tempat yang katanya tuh penuh peluang ya. Di sana guys, dia tuh bareng kakaknya Walt Disney mulai lagi dari nol. Mereka tuh kerja keras bikin karakter animasi baru. Walt itu pernah sukses sebentar ya guys ya, dengan karakter bernama Oswald the Lucky Rabbit yang naas hak ciptanya diambil oleh distributor. Bahkan sebagian besar animatornya tuh dibajak. Lagi-lagi Walt ditinggalkan. Di titik itu guys, Walt tuh hampir nyerah. Tapi di suatu malam di atas kereta api menuju ke rumahnya, dia tuh coret-coret sketsa kertas nih. Dari sini lahirnya seekor tikus kecil dengan telinga yang bulat besar bernama Mickey Mouse yang kita kenal sampai sekarang ini. Karakter ini awalnya juga ditolak banyak distributor, dianggap aneh, terlalu polos. Tapi Walt itu percaya, dia produksi film pendeknya Steamboat Willie dengan teknologi suara sinkronis pertama di dunia animasi. Dan boom, Mickey Mouse itu meledak guys, penontonnya jatuh cinta. Dunia akhirnya mengenal Walt Disney sebagai pionir animasi modern. Dari Mickey guys lahirnya karakter-karakter lain, kayak Donald Duck, Goofy, hingga film animasi panjang seperti Snow White. Semua itu jadi fondasi kerajaan hiburan Walt Disney Company yang hari ini nilainya itu ratusan miliar dolar. Kalau dipikir-pikir guys, semua itu nggak bakal ada kalau Walt itu nyerah saat studio pertamanya itu bangkrut. Dari titik terendah, dia tuh justru nemuin jalan baru yang jauh lebih lebar. Dan coba perhatikan guys, kebangkrutan Walt tuh bukan sekedar soal uang itu habis ya. Itu ujian mental, ujian apakah dia tuh bener-bener percaya sama mimpinya. Karena banyak orang itu punya ide bagus, tapi nggak semua orang itu sanggup bertahan di tengah badai kegagalan. Itulah kenapa kisah Walt Disney itu jadi pelajaran penting buat kita. Bangkrut itu sakit, ya memang. Tapi bisa jadi pintu gerbang menuju sesuatu yang lebih besar lagi kalau kita tuh mau belajar dan nggak nyerah. Guys, ada satu fakta yang mungkin bakal bikin kamu tuh kaget banget ya. Hampir semua orang hebat yang kita kagumi hari ini pernah bangkrut, pernah gagal. Bahkan ada yang lebih parah lagi dari sekedar kehilangan usahanya atau uang. Contoh pertama guys, Henry Ford. Sebelum bikin perusahaan mobil raksasa Ford Motor, dia tuh sempat bikin 2 perusahaan otomotif yang ambruk total. Investor tuh sampai kabur, utangnya menumpuk. Tapi Ford itu nggak berhenti guys. Dari kegagalan itu dia tuh belajar tentang produksi massal yang akhirnya jadi revolusi industri mobil modern seperti sekarang ini. Lalu guys, ada Abraham Lincoln. Ya, presiden Amerika yang terkenal itu. Sebelum masuk politik, Lincoln tuh buka bisnis kecil bareng temannya. Tapi apa yang terjadi? Bisnisnya itu gagal guys. Utangnya tuh numpuk sampai bertahun-tahun. Dia tuh harus bayar cicilannya. Kalau Lincoln tuh nyerah waktu itu, mungkin dunia tuh nggak pernah kenal dia sebagai presiden yang menghapus perbudakan. Contoh lainnya lagi guys, J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Sebelum bukunya itu terbit, hidupnya tuh berantakan. Dia tuh single parent, miskin, bahkan sering makan dari bantuan sosial. Naskah Harry Potter tuh ditolak oleh lebih dari 12 penerbit. Tapi hari ini Harry Potter jadi salah satu franchise paling sukses sepanjang sejarah. Dan jangan lupa guys, Steve Jobs yang kita sering kenal dia tuh sebagai bapak iPhone. Tapi dibalik itu dia tuh pernah dipecat dari perusahaan yang dia dirikan sendiri, yaitu Apple. Bayangin, diusir dari rumah yang dia bangun. Tapi justru dari pengalaman itu, Steve Jobs itu belajar bikin perusahaan baru yang namanya Pixar, yang sukses besar banget. Sebelum akhirnya dipanggil balik ke Apple untuk menyelamatkan perusahaan itu. Fakta mengejutkan lainnya adalah kebangkrutan, kegagalan, kejatuhan ternyata bukan kehilangan. Justru itu semacam ujian kelayakan. Seolah dunia itu lagi ngetes kamu nih. Seberapa serius kamu sama mimpimu. Apa kamu tuh siap berdarah-darah, jatuh bangun sebelum benar-benar sukses? Bahkan guys, dalam beberapa riset bisnis di Amerika ada data menarik. Investor tuh justru lebih percaya pada pengusaha yang pernah gagal sebelumnya daripada yang belum pernah gagal sama sekali. Alasannya guys, simple. Orang yang pernah gagal biasanya lebih hati-hati, lebih realistis, dan tahu gimana cara bertahan.
Nah, sekarang bayangkan kalau tokoh-tokoh besar dunia aja pernah bangkrut dan gagal, apa artinya buat kita? Artinya bangkrut itu bukan aib. Bangkrut itu bagian dari proses. Sesuatu yang harus kita hadapi dengan kepala tegak, bukan dengan rasa malu. Jadi guys, fakta mengejutkannya banyak orang besar tuh justru dilahirkan dari kebangkrutan. Dan titik nol, itulah karakter mereka tuh ditempa. Dan kalau mereka tuh bisa menghadapinya, kenapa kita nggak bisa? Ya kan? Dari cerita-cerita tadi guys, kita tuh bisa tarik garis besarnya. Bangkrut itu tuh bukan cuma soal kehilangan uang, tapi juga soal kehilangan arah. Kalau mental kita tuh goyah, bisa-bisa bukan cuma usaha yang hancur, tapi hidup kita juga ikut runtuh. Yang pertama guys, terima kenyataan secepatnya. Jangan buang-buang waktu menyangkal atau menyalahkan orang lain. Semakin cepat kita tuh terima fakta bahwa usaha kita tuh gagal, semakin cepat juga otak kita tuh bisa kerja cari solusi. Yang kedua guys, evaluasi penyebab kegagalan. Apakah karena salah strategi, boros keuangan, atau pasar memang lagi berubah? Catat semuanya. Ini bukan untuk nyalain diri sendiri guys, tapi untuk belajar. Dan ingat guys, kegagalan yang gak dipelajarin itu mubazir. Yang ketiga guys, jaga kesehatan mental. Ini poin penting ya. Banyak orang itu bukannya hancur karena rugi, tapi karena stres, depresi, dan ambil keputusan salah. Jangan segan cerita ke orang terdekat nih. Cari support system atau bahkan istirahat sejenak buat nenangin diri. Yang keempat guys, belajar dari role model. Lihat Walt Disney, J.K. Rowling, Stephen Jobs. Mereka tuh bukan Superman, mereka tuh manusia biasa kayak kita. Tapi mereka tuh punya satu kesamaan, gak nyerah. Baca kisah mereka, jadikan energi positif. Dan yang kelima guys, mulai lagi dengan cara yang lebih cerdas. Kalau harus balik arah, kalau harus mulai dari kecil lagi, nggak masalah. Yang penting jangan ulang kesalahan yang sama. Ingat guys, jatuh satu kali itu wajar. Jatuh dengan lubang yang sama berkali-kali itu pilihan. Kesimpulannya sederhana guys, kebangkrutan itu memang pahit, ya memang. Tapi juga bisa jadi guru paling jujur. Dia tuh nggak akan basa-basi nunjukin kesalahan kita. Tapi tinggal kita pilih, itu kita mau belajar atau mau nyerah. Dan jangan lupa, orang yang pernah gagal biasanya lebih tahan banting daripada orang yang belum pernah jatuh sama sekali. Guys, intinya satu ya, usaha bangkrut itu bukan akhir dunia. Itu cuma satu bab dalam perjalanan hidup kita. Bab yang pahit, ya. Tapi juga bisa jadi titik balik menuju babak baru yang lebih besar. Ingat Walt Disney, Stephen Jobs, bahkan Abraham Lincoln. Semua pernah jatuh. Bedanya mereka tuh nggak berhenti di situ aja. Mereka tuh bangkit, belajar, dan terus berjalan. Dan pertanyaan sekarang, kalau kamu ada di posisi bangkrut, apa langkah pertama yang bakal kamu ambil? Atau mungkin kamu pernah ngalamin kegagalan besar sebelumnya? Ceritain di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalaman kamu tuh bisa jadi inspirasi buat orang lain. Oke guys, jika kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa diklik subscribe dan di-share. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya dan like-nya, jangan lupa. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.